Kalau Anda ingin menulis skripsi, tesis atau disertasi, dan kesimpulan yang Anda ingin buat adalah Jokowi sebagai variabel utama dan variabel satu-satunya yang menghancurkan demokrasi di Indonesia, maka saran saya Anda tidak perlu sekolah S1 atau S2 atau S3. Langsung saja ya Anda buat kesimpulan seperti itu. Sebab tidak ada gunanya Anda menempuh ya proses riset yang berkepanjangan jikalau pada akhirnya Anda tiba dengan sebuah kesimpulan yang sebenarnya sudah terbantahkan oleh berbagai macam laporan-laporan, data-data dan informasi yang sudah disebarluaskan kepada publik melalui lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga survei yang terpercaya. Jadi di titik ini saya mengatakan bahwa termasuk disertasi Mas Hasto sebenarnya tidak perlu diriset, sebab Republik ini sudah tahu hasil dari kesimpulan disertasi itu, yaitu demokrasi, PDIP, tergoncang, dan di situ disebut Ganjar dan Mahfud merupakan korban dari Jokowi. Kita akan bahas lebih lanjut di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik dan tentu bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, apa kabar Mas Ganjar atau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, ya Prof. Mahfud? Ya, lama sudah tidak terdengar kabar, ya. Sangat ditunggu-tunggu perubahan-perubahan mindset ya terkait dengan residu dari kontestasi politik tingkat tinggi, ya presiden dan wakil presiden, yang tentu hari ini kita sudah tahu bahwa besok hari Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik, ya. Tetapi kemudian menjadi menarik adalah membicarakan ketika Mas Hasto dalam pidato ya pasca ujian promosi doktoralnya menggariskan ya atau menyampaikan pidato kata-kata sambutan lah seperti itu yang menyebut dua nama ini yaitu Prof. Mahfud MD dan juga Ganjar sebagai sebagai orang yang merupakan korban dari Jokowi ya. Kita akan bahas itu sebentar di bukan partai politik, tapi kita mau lihat dulu buku kita ya. Ada satu buku yang menarik yang berasal dari penulis buku terlaris ya, The Frog in the Kettle ya, George Barna ya. Di sini beliau adalah seorang memang sangat suka menulis buku-buku kepemimpinan ya. Ada sebuah buku yang berjudul A Fish Out of the Water ya. Seekor ikan yang keluar dari air. Saya memelihara ikan di pekarangan dan tahu benar bagaimana ketika ikan itu melompat keluar dari tempatnya dan kemudian mengap-mengap ya antara hidup dan mati, dan kita perlu kemudian intervensi atau cawe-cawe, kalau tidak nyawanya akan selesai ya, out ya gitu. Nah, tapi tentu yang kita mau lihat di sini dalam beberapa kutipan yang saya coba lihat di sini yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Saya akan membagikan hikmat dan pengalaman ribuan pemimpin yang langkahnya sudah saya ikuti. Saya bedah dan saya analisis untuk membantu Anda menghindari halangan dan kesulitan yang sama yang menyakitkan hati dan di dalam beberapa hal mengurangi semangat para pemimpin. Spirit yang ingin saya ambilkan di sini adalah bahwa buku ini oleh pengarangnya George Barna itu ditulis setelah dia ya betul-betul mencari hikmat ya, wisdom setelah ya after mengikuti ribuan pemimpin yang kemudian dia bedah dan analisis. Nah, jadi ini menarik ya, sebuah karya yang saya luar biasa hasilnya dan sangat berbeda dari apa yang dikerjakan oleh Mas Hasto mencoba untuk membedah Jokowi ya.
setelah 1 tahun belakangan, hampir 1 tahun lah ya, berbeda arah ya, baru diikuti ya. Ini jadi ingat apa yang salah seorang petinggi dari Partai Nasdem, Ibu Irma ya, Ibu Irma Chaniago, yang mengatakan bahwa dalam satu kesempatan di forum rektor kalau tidak salah mengatakan persis Mas Hasto itu duduk di sampingnya. Ya, dan kemudian boleh menunjuk dengan tangannya, ya ini dia, PDIP ini. Kalau menang itu seperti kura-kura, diam. Tapi kalau sudah kalah, ya dia mulai ribut dengan slogan Wong Ciliknya begitu ya. Jadi inilah yang kemudian menunjukkan mental kerdilnya, ya, mental kurcaci ya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang muncul playing victim ya, berpikir dirinya adalah korban ya, ya seperti ikan yang dilempar keluar dari kolam atau dari air menggelepar-gelepar ya, seperti itu. Dan merasa bahwa yang melakukannya itu adalah Pak Jokowi ya. Dan dalam sambutan yang beliau katakan dari promosi doktoral beliau mengatakan bahwa inilah Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini adalah korban dari otoritarian populisme leadership ya, yang tentu menunjuk pada Pak Jokowi ya sebagai seorang pemimpin. Nah, dari sisi riset disertasinya sudah saya bahas dalam 2 konten ya. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana Josh Barna ini mencoba untuk meriset ya beribuan pemimpin dan melakukan analisis bedah yang tentu tidak pendek masanya, apalagi dipengaruhi oleh like or dislike ya. Pada saat suka, analisis tidak ada, tumpul ya pikiran kritisnya. Tapi tiba-tiba ketika seperti air ya, ikan yang dilempar keluar dari kolamnya, ya mulai menggelepar-gelepar ya, bahwa kami adalah korban ya, korban yang harus diselamatkan dan sebagainya. Sehingga ini menarik untuk diamati ya, bahwa apa yang dikerjakan oleh Mas Hasto dengan risetnya itu jauh dari sebuah riset yang mendalam ya, karena kalaupun dikatakan mendalam ya dalam luka yang dalam gitu ya, perasaan yang mendalam ya, subjektivitas yang dalam, karena bagaimanapun juga ya perlu ada, kalau dalam bahasa salam akademik yang kita create itu ada yang namanya salam trio ya. O yang pertama itu kan objektif ya. Nah, objektif itu memang betul-betul berjarak antara subjektivitas dan objektivitas ya. Kemudian ada O yang kedua yang namanya observe ya. Memang harus melakukan penelitian yang detail, yang mendalam, yang seksama, yang sistematis, yang betul-betul didasarkan pada realitas empiris, bagaimana kenyataan itu ya senyatanya ada ya, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Karena sekali lagi, ketika seseorang mengamati realitas empiris, ya berjarak dengan perasaannya, biasanya dia akan mendapatkan hal-hal yang temuan-temuan yang sangat berharga. Sehingga dikatakan bahwa kalau memang temuannya itu adalah persoalan Jokowi, yang menjadi variabel utama atau sumber masalah bagi demokrasi di Indonesia dan terguncangnya PDIP itu nggak usah dikatakan, bahkan mungkin bias ya dalam menarik sebuah kesimpulan, karena fenomena yang terjadi dalam fakta yang ada yang bersebaran itu, kita bisa lihat bagaimana Jokowi itu adalah petugas partai yang powernya itu powerless gitu, tidak punya kekuatan kekuasaan apapun ya. Sang pemberi kuasa itulah yang sebenarnya, sang pemberi tugas itulah yang kemudian memegang katakanlah yang akan menjadi mastermind ya, yang akan mengendalikan Jokowi dan sebagainya ya. Jokowi kan patuh sebenarnya ya, tetapi di akhir itu dia memberontak dan mengatakan saya siap untuk mempertaruhkan nama baik saya, karir politik untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Itulah yang kemudian perlu kita perhatikan bersama, bahwa saya kira Ganjar, Mahfud MD, Jokowi, dan kita semua itu sebenarnya ya, kita kalau mau jujur, bisa jadi karena korban sistem yang kita buat bersama-sama. Ya, jadi game salah-salahan itu tidak akan konstruktif bagi kita semua. Karena itu, yuk, mari kita menahan diri untuk saling menyalah-nyalahkan. Jauh lebih baik kita membangun sebuah analisis yang baik, memberdayakan fungsi-fungsi kelembagaan kita, dan sama-sama kita melakukan checks and balance ya.
and balance ya untuk mengawasi bagaimana pemerintahan Prabowo dan Gibran ini akan berjalan. Saya di sini bukan buzzer istana, bukan buzzer Jokowi, tetapi saya kalau mau dikatakan buzzer nggak apa-apa. Saya buzzer Indonesia, saya buzzer NKRI ya. Karena itu nama channel ini adalah bukan partai politik.